Ya. Ada yang sudah sarapan hari ini? Kalau belum, kenapa kok belum? Warungnya tutup. Oke, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Siapa yang tahu? Minggu lalu. Minggu waktu kita puasa. Ada yang tahu nggak? Oke, minggu lalu kita belajar tentang hadis ya. Hadis ada rawi, sanad, matan rawi. Jadi masih ingat? Iya. Nah, tujuan kita mempelajari sanad matan rawi adalah memahami bagian dari hadis tersebut. Dan kita akan mendalaminya dalam materi yang akan kita bahas, yaitu fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ada yang tahu apa itu hadis kemarin? Ada masih ingat? Nah, yang benar sekali. Hadis adalah perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu arti lain dari hadis? Apa? Sunnah Nabi ya. Hadis adalah sunnah Nabi. Saya tahu dengan sama dengan sunnah Nabi. Ada yang tahu sumber hukum Islam ada berapa? Apa aja yang pertama? Al-Quran. Yang kedua? Tiga? Nah, ya ada 4. Nah, hadis ini termasuk sumber hukum yang kedua. Mengapa disebut sumber hukum yang kedua? Al-Quran yang jadi batalan. Nah, ya. Karena Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Kemudian kalau hadis Nabi bukan perkataan kedudukan dan takrir dari Nabi Muhammad, makanya ditetapkan sebagai sumber hukum yang kedua. Sebagaimana yang diatur dalam firman Allah ini, "Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidh." Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak memutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 8. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayat at-takrir, artinya memperjelas, memperkuat takrir, memperkuat isi dari pada ayat Al-Quran. Yang kedua, bayat at-tafsir. Tafsir artinya menafsirkan atau mengartikan isi atau ayat daripada Al-Quran. Yang ketiga, bayat at-tasyri', yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Artinya hadis memberikan hukum yang di Al-Quran ini tidak ada, tapi masih jadi sumber hukum. Soalnya sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Kemudian yang keempat, bayat anasah, yaitu mengubah hukum yang telah ada. Maksudnya, jadi Al-Quran itu sudah tertera, habis itu ntar berubah oleh hadis. Hukumnya itu bisa berubah oleh hadis. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, bayat at-takrir, memperjelas isi daripada ayat Al-Quran. Nah, fungsi hadis sebagai bayat at-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Seperti contoh, ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang beribadah sampai ia berwudu. Nah, hadis di atas mentaklid dari surat Al-Maidah atau menjelaskan, memperkuat dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ada yang ditanyakan sampai sini contohnya? Ada yang kurang jelas mungkin? Lanjut ya. Nah,
Nah, fungsi yang kedua adalah bayan tafsir atau menafsirkan, mengartikan isi dari ayat Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsiran atau artian, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Seperti contoh, nah ini contoh hadis sebagai bayan tafsir. Penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Ada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata. Ada yang mau baca? Minta tolong satu yang mau baca, silakan. Ya. Ini aja, kamu siapa? Tidak. Atau ini kamu baca? Dari sini. Ya, dari sini aja. Anda Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sariman fi wijanin kimadu salah satu darah. Nah, yang artinya bahwa Rasulullah memotong tangan yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Ini ada lanjut contohnya. Nah, hadis ini menafsirkan ayat Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakala minallah. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, ini kan perintahnya potonglah tangan. Hadisnya tadi artinya, nah ini disuruh juga menjelaskan, tafsir menjelaskan potong tangan tadi gitu. Sama kan? Nah, dalam Al-Quran Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum, kemudian Nabi Muhammad memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu bayan at-tasyrih, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai bayan at-tasyrih ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bisanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Ada yang mau baca lagi? Yang cewek boleh? Silakan. Kalau yang cowok lagi silakan dibaca. Ya, ayo masuk biar selesai. Sudah saya aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakat al-fitr min Ramadan 'ala nas so'an min tamarin aw so'amin syakirin 'ala kulli qurrin aw aidin dzakarin aw anta minal muslimin. Artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 so'. 1 so' itu 2,5 kg. Kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Untuk ini tadi ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin. Sebenarnya fungsi yang keempat, bayan an-nasakh, yaitu mengubah hukum yang telah ada. Seperti kayak para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang sudah ada atau terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan yang lebih luas. Salah satu contoh yakni hadis, artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. La wasiyata li warithi. Nah, ini menggantikan Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal wasiyah bil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makhluk. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, ini beda kan? Ini artinya tidak ada wasiat. Dan diganti dengan berwasiatlah
apabila kedatangan tanda-tanda maut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalian tutup video. Benar kan? Kalau belum, nih saya setelah kalian menonton video dan yang PPT yang saya jelaskan tadi dan dirasa tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, langsung ke sana. Juga ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Mas foto itu kalian baca instruksinya dulu. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Gampang kan itu? Silahkan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Namanya jangan lupa ditulis, anggotanya siapa aja. Untuk ini kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau tadi bude keren ya. Coba ini benar ada itu jari. Kita kalau udah selesai perwakilan dari setiap kelompok jelasin dia di depan hasil kerjanya itu. Oke. Bisa dipahami? Ya.
secara berkelompok LKPD ini atau lembaga kerja peserta didik, saya akan memanggil satu kelompok secara acak untuk presentasi ke depan, menjelaskan apa yang sudah didapat dari pengerjaan timnya. Kelompok siapa ya? Rani. Kaki. Yang paling rapi aja mas. Yang paling rapi itu saja. Paling banyak. Paling banyak. Kaki. Berarti kelompok 2. Mana kelompok 2 ya, silakan maju ke depan. Semuanya nggak apa-apa. Yaudah deh. Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Dikutip dari mana, Tas? Oh ya. Dan promosi saya, Baris, Eca, sama Indah. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan. Dalam hadis, janganlah berbuat mudarat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan membuat kerusakan di bumi. Sudah selesai? Terus ini dikutip dari bukunya Wika yang judulnya itu berkomunikasi dengan alam. Beri aplaus untuk temannya. Sudah selesai. Udah juga pulang gua aja ke kamar saya. Bentar, saya berhenti. Mana tadi kan? Udah, dulu. Kasih tadi. Hah? Oke, setelah kita mempelajari materi fungsi hadis terhadap Al-Quran, mungkin ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dari saya meminta maaf